Buka halaman 22. Halaman 22, kemudian baris ke-9 dari atas. Baris ke-9 dari atas, pinggir kanan, waqad wassafa. Baris ke-9, waqad wassafa alaihissalam unasan. Ya, udah ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkal alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala syafi'il ummah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah. Wabil khusus Al-Ustadz Al-Hajj Saiful Hidayat, Al-Ustadz Al-Hajj Mahfud, dan para asatidz yang lain yang kami muliakan, serta ustadzat, orang-orang tua kami yang kami hormati. Pada pagi ini kembali Allah berkenan mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini guna kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi wasilah untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, baiklah kita akan melanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Sekarang kita sampai kepada halaman 22 baris ke-9, waqad wasafa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Waqad wasafa alaihi salamu unasan yaqra'unal qur'ana kama unzila wa annahu la yujawizu taraqihim wa innahum yumarrikuna minal islam kama yumarrikus sahmu minar ramiyati. Wa qad wassafa, dan sungguh telah mensifatkan, memberikan sifat alaihi salam Nabi, sungguh Nabi telah memberikan sifat unasan, orang-orang, ya, manusia, unasan yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an kama unzila, sebagaimana diturunkan Al-Qur'an tersebut. Wa annahu, dan bahwasanya keadaan la yujawizu taraqihim, tidaklah melampaui tenggorokan mereka. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka yumarrikuna, keluar minal islami, dari Islam, kama yumarrikus sahmu minar ramiyati, sebagaimana keluar anak panah dari tempat itu, ditarik gitu kan ya. Ya, dari busurnya, ya, sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Ya. Ini Nabi menggambarkan bahwa ada orang-orang yang memang fasih membaca Al-Quran, ya, kama unzil itu kan, sebagaimana diturunkan, ya, berarti ya fasih mereka. Ya. Tetapi kemudian disayangkan bahwa ya, apa yang mereka baca itu tidak melampaui dari tenggorokan mereka, cuma sampai sini saja, tidak masuk ke dalam jiwanya. Ya. Sehingga digambarkan lebih lanjut bahwasanya mereka itu mudah untuk keluar dari Islam, sebagaimana ya anak panah keluar dari busurnya, cepat sekali. Ya.
Nah, inilah gambaran yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ada orang-orang seperti ini. Dan banyak ya orang-orang yang kemudian ya mereka tahu ya bacaan Al-Qur'an, mereka hafal Al-Qur'an, tetapi kemudian ya apa yang mereka sampaikan itu tidak cuma sekedar ya luar-luarnya saja, dan mereka sangat mudah untuk keluar dari Islam sebagaimana tadi anak panah dari busurnya ya. Setelah Rasul meninggal itu kan ada kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itu adalah kelompok yang keluar dari kebijakan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali itu kan khalifah ya. Maka digambarkan di bagian awal dari kitab ini bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah dari dulu ya, itu sudah ada. Itulah yang disebutkan dengan as-sawad al-a'zam, yakni mayoritas, sebagian besar umat Islam yang mereka kumpul itulah Ahlus Sunnah ya. Zaman sahabat ya, dari Abu Bakar, kemudian banyak yang murtad, banyak yang tidak mau membayar zakat, diperangi mereka, kemudian tetap pemerintahan dipegang Abu Bakar. Kemudian zaman Umar gitu ya, sampai Sayyidina Umar dibunuh, tetap bahwasanya ya ada kumpulan ini orang-orang yang sepakat mereka, sehingga kemudian ya Utsman begitu pula dibunuh, Ali begitu pula ya. Nah, setelah itu adalah terus bahwasanya orang-orang yang banyak inilah yang dijadikan patokan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang-kadang kan kita bingung, banyak paham-paham Islam, apalagi baca YouTube macam-macam banget. Jadi kita kadang-kadang ragu-ragu, iya ya, dia benar juga ya. Jadi benar yang mana sih ya, gitu kan. Nah, ini ukuran ya untuk kebenaran tersebut ya adalah kita melihat as-sawadul a'zam. Katsirun minal mu'minin, yang sebagian orang-orang yang beriman itu berpegang teguh kepada hal tersebut ya. Ini kan yang Ahlus Sunnah wal Jamaah di Asia Tenggara itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Di Jazirah Arab itu ya, Saudi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Irak ya, kemudian juga Mesir ya. Ini sebagian besar di belahan dunia ini adalah mereka itu yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tidak lepas dari masalah fikih berkaitan dengan 4 mazhab, salah satu dari 4 mazhab, kemudian masalah akidah Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Itu tersebar. Jadi kita nggak usah bingung-bingung ya, cari aja yang paling banyak, itu yang paling banyak yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, akan muncul itu kelompok yang paling banyak, itulah yang dijadikan pegangan ya. Nah, ini seringkali bahwasanya ya yang kita lihat gitu, tadi gambarannya Khawarij, mereka banyak yang hafal Quran, ibadahnya luar biasa, sampai para sahabat tuh iri dengan mereka karena ibadahnya luar biasa ya, mengalahkan para sahabat. Tetapi kemudian ya mereka itu mudah untuk menyimpang, mudah untuk menyalahkan orang, mudah untuk mengkafirkan orang, sehingga mereka pada hakikatnya adalah yang menyimpang, yang keluar dari as-sawadul a'zam tadi. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis, inna masalal munafiki alladzi yaqra'ul qur'ana kama salir rihan rihuhu tayyibun wa ta'muhu murrun. Di dalam hadis, inna masalal munafiki, sesungguhnya kata Nabi, perumpamaan orang munafik, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, kama salir raihan, seperti minyak wangi. Rihuhu tayyibun, baunya sih bagus, wa ta'muhu murrun, sedangkan rasanya adalah pahit ya. Ini orang munafik, perumpamaan yang baca Al-Qur'an ya, kelihatannya adalah baunya bagus, enak baunya, tetapi rasanya tidak enak, pahit. Fala yustab'adu ba'da hadza anna man ya'lamu zahiral ilmi munafikun fajirun. Maka tidak dianggap jauh setelah ini
bahwasanya orang yang mengetahui zahirul ilmi, ya, yakni bagian lahir ilmu, munafikun fajirun, adalah ya munafik yang fajir, yang cuma bagian luar-luarnya aja, tetapi kemudian tidak menggerakkan jiwa mereka untuk menjadi orang yang soleh, ya. Kalaupun mereka tahu ilmu, paling mereka cuma debat-debat aja tuh, mendebat orang lain, ya. Tidak ada maknanya bagi mereka. Ini orang munafik fajir nih disebutkan. Orang munafik yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, maksiat, fajir, ya. Tadi gambarkan yang pertama adalah, ya, kalau dia baca Al-Quran, ya cuma sekedar baca tapi rasanya itu kagak enak, cuma baunya aja, baunya enak tapi rasanya nggak enak. Nah dari sini pula orang yang mengetahui tadi ilmu bagian lahirnya saja munafikun fajirun, wa alamatuhu, dan tandanya orang yang seperti ini alla yantafi'u bil ilmi wa la yanfa'u bihi. Tandanya adalah alla yantafi'u, dia tidak memberikan manfaat, tidak bisa mengambil manfaat dengan ilmu tersebut, wa la yanfa'u bihi, dan tidak bermanfaat dengannya, ya. Tidak memberikan manfaat dan tidak bermanfaat, ya. Bal bahkan yudirru bihi, bal bahkan yadurru bihi nafsun, ya, jiwanya itu berbahaya, wa yadurru bihi ghairuh, dan juga kepada yang lainnya. Dia cuma bagian kelihatannya sih tahu gitu, tapi kemudian di hatinya itu tidak suka terhadap Islam, dan kalaupun dia tahu, dia cuma mendebat orang-orang Islam saja, ya. Jadi tidak menambah keimanan ilmu yang dimiliki. Yang seharusnya kan di dalam surah Ali Imran itu dikemukakan, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Walakin kunu, akan tetapi jadilah kalian rabbaniyina, manusia yang rabbaniyin, yang bersandarkan penuh kepada Tuhan, bima kuntum tuallimunal kitab, dengan sebab kalian mengajarkan Alkitab, Al-Quran, wa bima kuntum tadrusun, dan juga dengan sebab kalian mempelajarinya. Seharusnya ya Al-Quran yang dibacakan, yang disampaikan kepada orang itu menjadikan dia semakin robbani, semakin nempel kepada Allah, semakin baik, semakin soleh. Tetapi ini tidak, ya. Dan ini terjadi pula tuh kalau disitu disebutkan orang-orang yang tu'allimunal kitab, kalian mengajarkan Alkitab. Tapi mengajarkan Alkitab tidak membekas dalam dirinya, lebih-lebih untuk orang lain, ya. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberikan, ya. Tidak punya, tidak ada cahaya, tidak akan bisa mencahayakan orang lain, ya. Nah ini ya tadi ciri-ciri munafik tuh, dia tahu bagian zahirul ilmi aja, tapi kemudian tidak meresap ya ke dalam dirinya. Wa may yaj'alillahu lahu nur fama lahu min nur, dalam surah An-Nur, ya. Orang yang Allah tidak berikan cahaya, maka tidak ada baginya cahaya, ya. Jadi ilmu buat debat melulu, ya, bukan untuk diamalkan. Tahu Islam tapi buat debat. Islam diamalkan, bukan diperdebatkan. Alla yantafi'u, tidak memberikan manfaat, bil ilmi wala yanfa'u, dan tidak bermanfaat. Intafa yantafi'u. Akan tetapi membahayakan untuk dirinya dan orang lain. Wabil jumlati fa innal alimal amila, wabil jumlati, kesimpulannya, fa innal alimal amila, orang yang berilmu dan mengamalkan. Rangkaian dari atas kan lagi bicara orang yang berilmu mengamalkan, kemudian ini disela dengan orang yang tidak berilmu dan mengamalkan ilmunya, itu kemudian munafik disebutkan, ya.
Fa innal alimal amila, sesungguhnya orang yang alim, yang berilmu tapi dia mengamalkan ilmunya bil ilmi li ibadillahi, untuk hamba-hamba Allah, wal fadilul khairu, itulah orang yang mempunyai keutamaan dan kebaikan. Al ma'dudu, yang dimasukkan dalam bilangan min warasatil anbiya, dari pewaris para nabi. Ini orang-orang yang ilmu, kemudian juga dia mengamalkan ilmunya. Semakin banyak ilmunya, semakin tunduk dia, semakin tawadhu, ya, semakin tidak takabur, tidak sombong, ya. Ini orang yang al-fadil al-khair al-ma'dud min warasatil anbiya, dihitung ya dari pewaris para nabi. Wal alimu alladzi la ya'mal, dan orang yang alim tetapi tidak mengamalkan, tidak mencerminkan keilmuannya. Ilmunya banyak tapi tidak mencerminkan keilmuannya. Sombong dia dengan ilmunya, sering menyalahkan orang lain, ya. Ini orang yang berilmu tidak mengamalkan. Walakinnahu, akan tetapi dia yu'allimun nasa, dia mengajarkan orang. Buat dia sendiri dia tidak mengamalkan. Dia cuma ngajarin orang, ya, ini harus beramal baik, ya. Ini sholat yang perlu kita jaga, sholat tahajud malam, kemudian sholat duha, sholat rawatib. Dia sendiri kagak kerjain, cuma nyuruh aja, ya. Cuma ngomong doang, gitu, ya kan. Nah, ini adalah orang yang berilmu tidak mengamalkan, tetapi dia ngajarin orang, ya. Yu'allimun nasa al khaira, dia mengajarkan orang kebaikan. Yu'allimun nasal khaira wal ilma, mengajarkan orang kebaikan dan ilmu. Amruhu, apa tuh? Urusannya mukhtarun, mengkhawatirkan, dikhawatirkan. Wa huwa khairun bikatsirin minal alim asyarir. Ini orang yang tidak berilmu tapi mengamalkan, orang berilmu tidak mengamalkan tapi ngajarin orang, itu masih lebih baik daripada orang yang banyak ilmunya, bikatsirin minal alim, orang yang banyak ilmunya, orang alim, asyarir, yang buruk. Alladzi la ya'mal, yang dia tidak mengamalkan, wa la yu'allim khaira, dan tidak mengajarkan kebaikan. Wa yad'u ma'adzalika, dan dia mengajak berbarengan dengan itu ila syarri, ya, kepada keburukan. Jadi orang yang berilmu, yang bagus ilmu mengamalkan ibadah. Yang kedua, berilmu tidak mengamalkan tapi ngajarin orang. Yang ketiga, udah ilmu tidak mengamalkan juga mengajarkan keburukan kepada orang, ya. Ini yang paling parah ini, ya. Bagian yang ketiga, dia alim tapi ngajak keburukan kepada orang lain. Bisa jadi, bisa ngajak keburukan, ya. Dengan ilmunya kemudian dia memecah belah umat, ya. Dia menjadi orang-orang yang memecah belah lah kesana kemari, bicara, ya, di depan umum karena dia ada ilmunya, tapi bicaranya meresahkan, ya, bikin orang gelisah, ya, ngomongnya itu tidak karuan, ya, mecah belah umat, ya. Makanya dalam sabda Rasul mengemukakan bahwasanya laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Atau kama qala Rasul. Laisa minna, bukanlah dari kelompok kami, umat kami. Man da'a ila asabiyah, orang yang mengajak kepada asabiyah, fanatik buta, ya. Fanatik buta terhadap kelompoknya, ya. Asabiyah namanya ini. Kalau kita kemudian ngajak orang, ya, ngajar, tapi kemudian kita ngajak orang asobia, fanatik buta, cuma mau menang sendiri, itu cuma membenarkan kelompoknya aja, kemudian menyalahkan kelompok yang lain, ini fanatik buta namanya. Kata Nabi, bukan dari umat kami orang yang mengajak orang untuk asobia, memprovokasi orang asobia, ya. Kemudian
Apalagi ya, walaisa minna man mata ala asobiyah, dan juga bukan dari kelompok kami orang yang mati karena asobiyah. Ribut kan, akhirnya berantem gara-gara paham Islam yang kagak sama. Ya, ribut di antara mereka, saling bunuh. Ya. Asobiyah itu yang bagaimana Imam Ghazali menjelaskan di dalam bab berkaitan dengan masalah ajabul qulub. Ya, arti keunikan hati, kehebatan hati. Itu dijelaskan bahwa salah satu dari sekian pintu gerbang setan, ya, yang di dalam hati kita, yang mudah setan tuh menguasai, sehingga kalau dia sudah kuasa itu dia akan menjadikan permainan tuh manusia itu, digoda mudah. Ya. Salah satunya adalah at-ta'assub bil madzahib, ya, yakni fanatik buta terhadap madhab. Ya. Nggak boleh fanatik buta terhadap madhab, bermadhab boleh, jadi fanatik jangan. Ya. Fanatik itu artinya bahwasanya kita madhab Syafi'i, kemudian kita ketat dan menganggap orang selain kita itu salah, nggak boleh. Karena ada madhab lain juga. Dan di dalam Islam tadi Ahlussunnah wal Jamaah salah satu dari 4 mazhab itu dijadikan pegangan dalam ibadah. Kemudian Asy'ariyah tadi dari akidahnya. Jadi boleh bermadhab lain, ya, bermadhab selain Syafi'i, ya, Maliki, Hambali, ya. Itu kalau di negara-negara lain banyak, kalau kita kebanyakan Syafi'i di Indonesia, ya. Ini ta'assub bil madzahib, ya, kekeh terhadap pendapat kelompoknya, kemudian menyalahkan kelompok orang lain, ya. Kelompok-kelompok kayak Islam Jamaah itu kan dia kekeh dengan kelompoknya. Ibadah kayak gini nih, ngaji nggak mau bareng-bareng kita ngaji. Dia ngaji berturu-turu dia aja, yang udah dibai'ah, ya, yang udah disumpah, udah dibai'ah, masuk kelompok dia itu boleh ngaji. Termasuk sholat, ya. Sholat itu kalau kita kagak direken lah sama dia, dia nggak mau bermakmum dengan kita, ya, nggak mau, kagak direken kita, ya, di luar dari kelompok dia. Nah ini ta'assub luar biasa, kagak ada yang seperti ini dalam Islam, ya. Kemudian kita tidak boleh ikut-ikutan. Jadi faham-faham Islam yang agak beda selama itu masih diakui oleh dunia Islam, yaitu nggak apa-apa, ya, kecuali yang sudah di luar, Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, itu di luar dari Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Jadi selama itu masih dalam koridor atau bingkai, ya, Islam yang diakui oleh dunia Islam atau yang mu'tabar istilahnya, yang dianggap benar, itu tidak jadi masalah, ya. Jadi tadi ada orang yang alim tetapi ngajak orang untuk ta'assub bil madzahib, ya. Padahal kata Imam Ghazali tadi, ya, salah satu ta'assub bil madzahib itu at-ta'assub bil madzahib dunal amali bi muqtadhaha, tanpa mengamalkan dari tuntutan madhab tersebut, ya. Madhab Syafi'i kan baik gitu kan, ya. Ya. Yang ada dia bikin ribut aja, kagak mengamalkan apa yang disuruh oleh Imam Syafi'i gitu kan, ya. Baik dia, toleran dia, ya, mengajarkan pada saat termasuk dia masuk dalam kelompok masjid, ya. Imam Syafi'i ini masuk dalam masjid yang memang masjid itu dia tahu bermadhab Hanafi kalau biasa, atau Maliki, yang memang tidak kunut subuh, ya, tidak kunut subuh. Dan dia begitu datang orang pada kenal di situ, wah ini imam besar ini, Imam Syafi'i terkenal ini, disuruh jadi imam dia subuh, ya. Begitu dia jadi imam, rakaat yang kedua, ya, setelah dia ruku i'tidal, kemudian setelah i'tidal dia mempertimbangkan bahwa makmum ini adalah biasa tidak pakai kunut, dia langsung aja turun, ya. Padahal makmum juga udah siap dan mereka tahu ini adalah Imam Syafi'i yang meriwayatkan hadis kunut itu adalah sahih, dan mereka udah siap angkat tangan walaupun mereka tidak biasa kunut, tapi mereka angkat tangan menghormati nih, udah mau mengaminkan. Dia tidak baca kunut, langsung aja dia sujud. Ini luar biasa toleransi. Itu yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, ya, dan itu tertulis di dalam buku-buku fikih. Tapi kita kadang-kadang kelang, ya, umatnya ini, pengikutnya ini, ya, kelang dengan pendapat. Udah pokoknya kalau kagak kunut itu, ini bukan ngajarin kagak kunut, ya, enggak, artinya ngajarin toleransi, ya. Ya, udah pokoknya kalau kagak kunut tuh kagak sah sholat subuh, ya. Kemudian satu di dalam fikih termasuk adalah dalam Kasyifatus Syajah, Syekh Nawawi juga mengajarkan
Kalau masuk dalam komunitas yang mereka tidak pakai kunut, ya, kalau kita haji umroh kan kagak ada kunut subuh sana ya. Kalau masuk dalam komunitas kita lah sholat di komplek-komplek, biasanya masjidnya itu ya ada juga sih pakai kunut, tidak pakai kunut kan ya, kita situ kebetulan kita sholat. Nah itu kalau memang kita penasaran mau kunut juga, rasanya kagak enak kalau kagak kunut. Biasa kunut kan kagak enak kagak kunut. Itu kalau mau kunut juga baca aja bacaan yang pendek ya, kunut ya, Rabbighfirli ya Ghafur, atau Allahumma ghfirli ya Ghafur, itu udah kunut. Begitu sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu ya, tambahin Rabbighfirli ya Ghafur, itu udah kunut ya. Jadi kunut pendek ya, itu udah kunut. Udah kita udah baca kunut, walaupun mereka kagak baca kunut bisa ngikut langsung. Kalau kita baca yang panjang kan mereka udah sujud, kita masih Allah mahdini fi man hadait wa afini fi man afait wa ta'ala, mereka udah bangun dari sujud masih kita begini nggak bisa ya. Jadi imam itu ya ummu imaman itu adalah diikuti. Jadi imam ngapain aja ikutin. Dan seharusnya orang yang tidak biasa kunut juga kalau dia paham masalah fikih, giliran dia masuk ke komunitas yang pakai kunut ya, dia harus mengaminkan mestinya. Kalaupun tidak mengaminkan, angkat tangan aja dah ya, angkat tangan ya. Ini kan lempeng aja begini kan, sehingga kita kan juga jadi kagak khusyuk. Ini orang mana sini? Ini hati kita ngomong dulu, orang mana sini kagak kunut, tumben-tumben orang di sini pada kunut, di kagak kunut, hati ngomong aja lagi sholat, kan jadi kagak khusyuk, membuat orang kagak khusyuk. Kalau kagak mau mengaminkan, angkat tangan aja dah, kan kagak membatalkan angkat tangan. Tapi kalau mereka ya tidak mendalami arti masalah fikih dan toleransi, ya akhirnya ya begitu ya. Nah ini yang kita ada ya, orang alim tapi mengajarkan untuk ta'assub dengan mazhabnya, sehingga timbul ribut-ribut melulu ya. Sekarang yang kita lihat seperti itu ya. Wal fadilul khairul ma'dud min warasatil al-alim alladhi la ya'malu walakinahu yu'allimuna an-nas al-khair wa mara mukhtiran. Itu masih lebih baik. Tadi dia mengajarkan, dia tidak mengamalkan tapi mengajarkan orang, bikatsiri minal alim, dibandingkan dengan orang yang banyak ilmunya ya. Kemudian asyarir ya, buruk dia. Alladzi la ya'mal, dia tidak mengamalkan ilmunya, wala yu'allim, tidak mengajarkan khairan, kebaikan. Wa yad'u, bahkan mereka mengajak ma'adzalika ila syarri, berkaitan dengan itu mengajak kepada keburukan. Bitaisiri asbabihi, dengan mudahkan sebab-sebab keburukan tersebut. Wa fathi abwabihi, dan ya membuka pintu-pintu tersebut. Fafarku bainal ulama'i, maka perbedaan antara ulama-ulama tersebut, waqtada bi khairihim, dan mengikuti kebaikan mereka, wattasafa bi sifatihim, dan mensifati dengan sifat mereka. Waqtadi ini bukan waqtada. Ini iktada, yang tadi iktada kalau dia fi'il madi ada iya-nya, iktada itu. Ini waqtadi perintah berarti. Waqtadi bi khairihim, dan ikutilah dengan kebaikan mereka, wattasib bi sifatihim, dan sifatkanlah dengan sifat mereka, wasarri ala sabilihi, dan jalanlah di atas jalannya, takun minal muhtadina, niscaya engkau akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tadi ini ulama yang warasatul anbiya ya, pewaris para nabi ya. Wallahu yahdi may yasha, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus ya. Jadi kepada siapa saja yang Allah kehendaki ya, makanya kita berupaya untuk bagaimana mendapatkan hidayat Allah. Ihdinas siratal mustaqim, setiap kita sholat itu kita sebut ya. Berikanlah kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya.
Sebab banyak orang yang tahu tetapi jalannya tidak lurus dalam kehidupan ini, bertentangan dengan ilmu yang dia miliki. Ya. Dan mayasya itu ya siapa aja. Siapa saja yang Allah kehendaki untuk diberikan petunjuk akan mendapatkan petunjuk. Ya. Kan banyak orang yang kelihatannya sih sederhana, ilmunya nggak begitu banyak, tetapi dia belajar, dia tahu, dia kerjain, dia amalin. Sehingga akhir kehidupannya itu husnul khotimah yang kita lihat. Matinya di hari Jumat, kemudian juga ya pokoknya orang kalau mati di hari Jumat dah orang baik lah. Ya. Walaupun tidak seberapa amaliyahnya, ilmunya tidak seberapa, tapi kemudian dia adalah orang-orang yang baik. Mamin muslimin, kata Nabi, tidak ada seorang muslim yamutu mati yaumal jum'ati aw lailataha, di hari Jumat atau di malam Jumat, illa waqahullahu min adabil qabri wa min fitnatil qabri, kalau enggak salah atau kama qala Rasul, kecuali Allah akan ya menjaganya, memeliharanya ya dari adab kubur, tidak diazab. Beruntung orang yang meninggal di hari Jumat, ini rezeki dari Allah luar biasa ya. Nah ini ya kita kembali ya bahwa kita minta untuk senantiasa ada di jalan yang lurus, istiqomah. Summa'lam, kemudian ketahuilah. Sebelum kemudian ketahuilah, kalau ada hal yang perlu diperbincangkan kami persilahkan. Kalau ada, kalau tidak kita lanjutkan. Silakan Ustaz Mahfud. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebagaimana tadi Ustaz bicarakan bahwa terjadinya firqah atau golongan-golongan yang disebabkan adalah antara Sunni dan Syiah. Ya. Sehingga dari kelompok Syiah keluar Khawarij. Ya. Ini kalau kita lihat kan memang terjadi pada perang Siffin antara pengikut Muawiyah dengan pengikut Ali bin Abi Thalib. Dan kalau kita lihat pada zaman peperangan itu kan untuk kelompok Sunni atau kelompok Muawiyah dipimpin oleh Amr bin As dan kelompok Ali dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari. Iya. Tetapi pada faktanya sekarang kenyataan para pengikut Sunni itu rata-rata yang terbanyak. Iya. Ya, karena kita lihat dia terbentang dari Afrika Utara sampai dengan ke sekarang di Indonesia kita ini. Iya. Tetapi kita lihat Syiah itu hanya Iran dan Irak sebagian. Tetapi pada faktanya kalau kita lihat Syiah ini adalah kan kebanyakan adalah Ahlul Bait, keturunan Nabi. Sedangkan kalau kita lihat dari golongan-golongan Sunni yang dipropol oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, kita ketahui adalah kan itu awalnya kan memang politik. Iya. Tetapi mengapa pada faktanya sekarang ini kita sebagai pengikut Sunni yang bermadhab Syafi'i ini dikategorikan adalah sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut yang terbesar. Sedangkan kalau kita lihat misalnya di Yaman itu adalah kan pusatnya daripada Ahlul Bait. Contohnya para Habib-Habib rata-rata kan keturunan daripada Ahlul Bait yang bermukim di Yaman. Iya. Jadi bagaimana penjelasan dari Ustaz? Iya. Kaitannya dengan masalah Ahlul Bait. Ahlul Baitnya Syiah, dia mah dengan Ahlul Bait model pemikiran dia, ya. Ahlul Bait. Betul mereka cinta Hasan Hussein, cinta Ali, ya, dari Fatimah Ahlul Bait, ya. Tetapi kemudian, ya, ungkapan kecintaan mereka itu, dan mereka bukan dari Ahlul Bait sebenarnya. Itu cuma omongan mereka aja. Saya pernah bertemu dengan orang Syiah waktu saat haji, ya. Ngobrol dengan orang Syiah. Bahkan ada orang Syiah itu yang sampai saya datang ke pondokan hotel saya, sampai dia kirim surat ke Indonesia, saya nggak balas. Ya. Ngobrol dengan mereka, saya tanyakan apa tuh perbedaan, ya, orang Syiah, ulama Syiah yang udeng-udengnya, ya, udeng-udengnya kayak begini, ya, cuma udeng-udengnya agak beda dia. Ya.
nggak ada buntutnya di udang-udangnya. Ya. Yang udang-udangnya itu putih dengan yang udang-udangnya hitam. Ya. Kata mereka beda. Ya. Kalau yang udang-udangnya hitam itu berarti ulama dari ahlul bait, kata mereka, dari keturunan Nabi, kata mereka. Kalau yang kemudian udang-udangnya putih itu ulama biasa aja, kata mereka gitu. Ya. Nah ini ahlu bait menurut mereka ya buatan mereka aja. Kan banyak yang udang-udangnya hitam juga. Apakah betul bahwasanya itu dari ahlu bait arti keturunan Nabi? Tidak. Ya. Menurut paham kita sih tidak. Ya. Mereka ahlul baitnya itu ya ahlul bait cara mereka saja. Ya. Seperti pemahaman mereka berkaitan dengan masalah Al-Quran yang mereka anggap digunakan sementara Al-Quran yang ada. Nanti Al-Quran ada dari imamnya akan dibawa menjelang kiamat, itu akan ada muncul Quran yang sesungguhnya, kata mereka. Nah ini ya beda ahlul baitnya. Kemudian yang Yaman dan termasuk adalah habaib, semua habib-habib itu yang disebut habib di Indonesia dari Yaman. Kalau dari Saudi kagak ada habib. Ya, orang Saudi kagak ada disebut habib di sini. Ya. Itu dari Yaman. Ya. Habib. Ya. Yang mereka ya dari keturunan Nabi SAW dan mereka punya urutan ya silsilah keturunan sampai kepada Nabi. Itu dari kalangan Alawin. Ya. Kemudian habaib dari kalangan yang lain mereka punya tuh, punya karnya. Ya. Termasuk bahwasanya Habib Rizik ya. Itu bahkan diakui oleh Saudi bahwasanya dia adalah turunan yang kesekian dari Nabi SAW, ya, keturunan Nabi. Jadi banyak di Indonesia ini orang-orang yang habaib yang kemudian ada dia punya ya silsilah itu sampai kepada Nabi SAW. Dan ini kita di dalam Ahlus Sunnah ini yang kita akui, bukan ahlul baitnya orang Syiah. Ya, tidak kita akui ahlul bait orang Syiah. Ya. Jadi begitu berkaitan masalah ahlul bait. Kemudian tadi digambarkan betapa perang Siffin, perang Jamal, perang macam-macam. Ya. Itu yang pasti kembali lagi ke kelompok yang memang resmi pemerintahannya, khalifahnya gitu. Itu yang didukung oleh kaum muslimin. Kemudian terus sampai khalifah-khalifah berikutnya yang didukung oleh kaum muslimin. Dan itu terbanyak. Ya, tadi tersebar. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kita tidak ragu bahwa paham yang kita pijaki ya, yang kita jadikan landasan kita dalam beribadah, dalam beriman adalah paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang secara umum Nabi sebutkan ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku ada di atasnya dan para sahabat. Atau di dalam hadis lain Nabi kemukakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiin. Kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku. Sunnah itu arti perjalanan kehidupan Nabi, ucapannya, omongannya, ibadah, amalnya kan itu. Dan juga sunnah ya para khulafair rasyidin al-mahdiin yang mereka mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi kalau kita kriteriakan itu Ahlus Sunnah itu umum sifatnya. Tapi kalau kita kriteriakan Ahlus Sunnah adalah yang tahlil, yang kunut, jadi sempit. Ya betul sih Ahlus Sunnah juga, tapi nggak terbatas di situ. Kadang-kadang kita menganggap Ahlus Sunnah karena kita kunut, kita tahlil. Muhammadiyah, Persis kita anggap bukan Ahlus Sunnah, ya jangan juga. Ya mereka Ahlus Sunnah. Kalau kita menganggap mereka bukan Ahlus Sunnah, berarti termasuk firqah yang ghairu najiyah. yakni kelompok yang tidak selamat, yang masuk neraka berarti. Kan kata Nabi gitu. Sataftariku ummati la salasin wa sab'ina firqah. Ya. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, ya. 72 itu masuk neraka, cuma satu yang benar yang masuk surga. Ya, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ma'ana alaihi washabi. Jadi melihatnya kriteria besar dulu. Jadi masuk semuanya tuh, ya. Enggak cuma kita aja. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah cuma kita aja yang kunut, yang tahlil, ya berarti terlalu sedikit yang masuk surga. Ya, padahal surga itu kan luas. Ya, kalau buat kita aja, ya ini bukan mengajarkan untuk bahwasanya bukan itu mengajarkan untuk tidak kunut, tidak tahlil, tidak, artinya toleran, ya. Tetap bahwasanya kita berpegang teguh apa yang diajarkan, ya, kemudian kita tidak menyalahkan orang lain, ya. Jadi gitu. Sering kan termasuk adalah ya walau alam sih ya. Kalau saya sih tidak berpendirian seperti itu, ya. Saudi itu Wahabi katanya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal mereka juga ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma kan masalahnya kalau kita mengatakan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti mereka adalah ya termasuk kelompok yang tidak selamat. Ya.
orang yang akan masuk neraka, ahli neraka. Masa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepercayaan untuk mengelola Haramain Mekah dan Madinah kepada orang-orang yang ahli neraka? Kan kayaknya kagak mungkin, ya. Dan juga kalau kita haji, kita umroh kan imamnya mereka. Kalau kita menganggap bahwasanya mereka bukan ahli sunnah jamaah, kagak sah kita sholat ngikutin mereka. Enggak sah, ya. Karena kita anggap bukan ahli sunnah wal jamaah. Nah ini, ya. Makanya sekalian pembicaraan berkembang ya dari ulama-ulama yang besar-besar juga kadang-kadang nyatakan saya udah enggak ikut-ikutan lah ya. Saya yang penting bahwasanya ya udahlah kita amalkan yang kita tahu aja lah dari guru-guru kita tanpa menyalahkan orang lain. Karena itu dianggap dalam dunia Islam juga bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, orang Saudi sekalipun memang ada pertentangan sama model di sini. Ya di Sudan itu antara Wahabi dengan orang-orang yang dianggap Ahlussunnah lah, menurut kita orang kayak kita lah. Itu ribut melulu sampai terakhir kemarin itu di Sudan ada imamnya khotib itu dari Wahabi, menjelekin orang Islam lain lu syirik, bid'ah segala macam, diturunin tuh sama jamaah. Ya, ribut semuanya, suruh turun, gantiin. Kerjaannya cuma mencela melulu ya. Ya memang mereka begitu, tapi mereka masih Ahlussunnah wal Jamaah juga, cuma cara dakwanya aja yang kasar. Ya, yang kita kagak setuju, ya. Di YouTube kan gitu. Dalil, mana dalilnya? Kagak ada dalil, nggak bisa kagak ada dalil. Ya kan gitu, ya bicaranya. Udah semuanya salah semuanya dah kita. Nggak ada tuh yang namanya Jumat berkah, kagak ada dicontohkan oleh Nabi, kagak ada dalilnya. Bid'ah itu, ya bid'ah, orang mau sedekah bid'ah. Kacau banget ya. Nah ini yang kita lihat ya, banyak itu yang begitu ya. Tapi mereka walaupun begitu ya masih saudara kita lah ya. Masih saudara kita. Biarin aja dia begitu dah caranya ya. Nah kita yang sudah kita jadikan pegangan, kita perkuat, kita turunkan kepada anak-anak kita supaya tidak terpengaruh. Ya ngaji kepada mereka bisa berubah ya. Jamaah saya itu musola sana ada yang ngaji, udah sekarang kagak ke musola ngaji dengan salafi. Udah pokoknya udah kagak bener aja dah. Ya, orang kita ya berabe kalau gitu, orang kebanyakan disalahin ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik, suma'lam ya masih ada waktu 5 menit sih. Ya, dari bunyi tadi. Suma'lam kemudian ketahuilah anna lil alimil amili bi ilmihi, bahwasanya orang yang alim sekaligus mengamalkan ilmunya dengan ilmunya al-ma'dud yang dianggap indallahi di sisi Allah wa rasulihi dan rasulnya min ulama illadzina termasuk ulama-ulama yang alladzina min ulama'iddin termasuk dari ulama agama ya. Mereka termasuk ulama agama wa ulamaul akhirah dan ulama akhirat ya. Jadi ulamauddin, ulama akhirat, orang yang memberikan dorongan untuk cinta kepada akhirat, ibadah, kemudian damai sama muslim, jangan ribut-ribut aja, persaudaraan ini perlu dijaga, ukhuwah Islamiyah kan gitu ya. Ini ulama akhirat nih, ulama din ya. Lain halnya ulama tadi yang berikutnya yang mengajarkan orang keburukan, ribut-ribut aja nyuruhnya. Ya kagak ada tuh, itu kan banyak juga tuh yang terkenal ya. Ya, jadi kagak ada tuh yang begini-begini. Cuma orang dari kita sajalah yang benar, kagak bisa tuh yang lain. Yang satu begitu juga. Ya, nah ini termasuk adalah yang mengajak kepada keburukan. Ya, kita khawatir ya barangkali mereka sih bukan termasuk ulama su lah. Kita tidak tega menyebutkan mereka ulama su, tetapi kita khawatir. Ya, kalau yang benar-benar mengajak kepada keburukan, ya, cinta terhadap dunia bukan cinta terhadap akhirat, inilah ulama yang disebutkan sebagai ulama su, naudzubillah ya. Itulah nanti baru kita lanjutkan wa'lam dan ketahuilah. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita perbincangkan pada kesempatan ini. Dan juga saya ingatkan bahwa hari Senin besok sudah masuk bulan Rajab ya. Kita perkuat ibadah kita lagi di bulan Rajab ini ya. Tanggal 1 Rajab, besok Rajab, Sya'ban, Ramadan ya. Cepat sekali, baru kemarin Ramadan lagi. Kita mau itikaf lagi di bulan Ramadan ya. Jadi persiapan menyambut kedatangan bulan Ramadan di bulan Rajab itu kita disuruh banyak hadis dan ayat ya. Ada ayat ya, tidak ada walaupun nggak banyak, ada ayat yang
ya menyebutkan berkaitan dengan masalah bulan Rajab itu adalah bulan istimewa. Dan hadis-hadis Nabi banyak yang menyebutkan untuk kita banyak melakukan ibadah, yakni bikasratis siyam pertama, banyak puasa, wan nadami ala masalah paminal asam, banyak menyesali dari dosa-dosa yang terlanjur kita lakukan. Ya, kemudian yang berikutnya wadhkuru khaliqal anam, banyak zikir, banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini persiapan kita memasuki bulan Ramadan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Karim, wa'fu anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah anta ja'ala jami'a a'malina wa ibadatina wa harakatina wa sakanatina wa hayatina wa mamatina khalisatan li ajlik wa li ridhak wa anta radin anna ya Allah ya rabbal alamin wa anta jalana fi hisnikal hasin wa amnikal amin min jamil azaya wal balaya wasyururi wad durur wa idza tawaffaitana ba'da tuli hayatin fi kamal istiqamah wa tawaffana muslimin wal hikna bis solihin warzuqna kama razaqta ibadaka solihin da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.